Nah teman-teman, ternyata ini penyebabnya kenapa pengajuan kita di aplikasi pinjaman online sering kali ditolak. Bahkan biasanya di aplikasi yang sering kita gunakan pun, setelah pinjamannya lunas dan kita coba mengajukan kembali, ternyata tidak menjamin akan langsung di ACC. Nah ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik itu pengajuan lama ataupun pengajuan baru sering kali ditolak. Nah pagi tadi saya coba ajukan pinjaman di aplikasi EasyCash menggunakan akun lain, dan hasilnya itu ditolak teman-teman. Karena saya penasaran, akhirnya saya coba lihat alasan ditolak tersebut. Dan setelah saya cek profil resikonya, ada memang satu kategori yang bisa dikatakan beresiko. Nah, tapi yang paling umum kenapa pengajuan kita sering ditolak, yaitu ada beberapa kategorinya teman-teman. Untuk yang pertama itu adalah resiko kredit. Nah, resiko kredit ini meliputi riwayat pembayaran yang sebelumnya kurang baik. Jadi kalau misalkan ini adalah kali kedua kalian mengajukan pinjaman di salah satu aplikasi pinjol, maka sistem akan mengecek riwayat pembayaran sebelumnya apakah lancar atau tidak. Yang kedua, tidak memiliki riwayat kredit. Nah, ternyata dengan tidak memiliki riwayat kredit atau tidak pernah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ataupun di lembaga keuangan lain, ternyata hal tersebut bukan menambah peluang kita di ACC jadi lebih tinggi, tapi hal itu justru akan memperkecil peluang kita mendapatkan limit teman-teman. Selanjutnya, memiliki tunggakan yang belum dibayar, baik itu di aplikasi pinjol yang akan kalian ajukan ataupun di pinjol lain. Dan yang menjadi resiko kredit selanjutnya yaitu terlalu sering mengecek profil resiko. Nah, kategori selanjutnya yang akan mempengaruhi pengajuan yaitu adalah resiko pengajuan. Banyak yang ditolak karena penghasilan tidak mencukupi atau tidak stabil. Jadi usahakan saat melakukan penginputan penghasilan, kalian buat penghasilan tersebut setinggi mungkin teman-teman. Dan kalau memang bisa, kalian lengkapi juga dengan bukti-bukti yang akurat, seperti slip gaji dan yang lainnya. Yang selanjutnya, banyak juga yang ditolak karena alasannya itu adalah pekerjaan belum tetap atau kurang stabil. Dan resiko pengajuan yang selanjutnya yaitu memiliki tunggakan di tempat lain. Karena pastinya sistem pinjol itu akan mengecek apakah kita memiliki tunggakan di pinjol lain ataupun lembaga lain. Dan yang selanjutnya adalah resiko utang. Nah, jumlah utang yang melebihi penghasilan. Saat proses pengajuan, biasanya kita akan diminta untuk memasukkan jumlah utang di lembaga keuangan lain, apakah ada atau tidak. Nah, ada yang seperti itu, ada juga yang otomatis mendeteksi berdasarkan sistem, teman-teman. Lalu kategori yang selanjutnya adalah kategori resiko gagal bayar. Nah, tadi ini ada satu kategori beresiko dan 13 kategori normal. Jadi penyebab utama kenapa pengajuan ditolak itu adalah satu kategori beresiko ini teman-teman. Nah kebetulan di data saya ini memiliki satu kategori beresiko, yaitu kontak darurat yang diisi belum mencukupi. Nah tentu saja pinjol akan menilai apakah pengguna tersebut memiliki resiko gagal bayar atau tidak. Dan salah satunya itu dilihat dari kondar yang kita masukkan. Memang saat saya melakukan pengajuan ini, kondar yang saya masukkan itu adalah kondar fake teman-teman. Jadi nomor yang dimasukkan pun nomor yang sudah tidak aktif. Nah ternyata sistem pinjol itu bisa mendeteksi apakah kondar yang kita masukkan itu sesuai atau tidak. Selanjutnya ada kategori resiko lain lagi yaitu resiko perilaku. Nah untuk resiko perilaku ini diantaranya mengajukan pinjaman di banyak platform. Kemudian, sistem mendeteksi adanya potensi resiko. Selain itu, perangkat atau lingkungan pengguna terdeteksi beresiko. Jadi, mungkin ini sebabnya kenapa pinjol tersebut meminta beberapa izin. Salah satunya izin mengakses perangkat dan izin mengakses lokasi. Karena untuk penilaian profil resiko itu dinilai dari perangkat ataupun dari lokasi tempat tinggal kita juga, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan kita masuk ke kategori normal, maka pengajuan kita akan tetap lolos teman-teman walaupun dengan limit yang kecil. Tapi kalau misalkan ada satu saja kategori beresiko seperti ini, maka pengajuan kita akan otomatis ditolak. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, hal yang harus dilakukan jika pengajuan kita ditolak, yang pertama itu adalah mengecek penyebabnya. Penyebabnya itu seperti yang tadi kita bahas, yaitu beberapa kategori di sini. Nah, jika kita sudah mengetahui penyebabnya, maka kita bisa memperbaiki data-data tersebut, teman-teman. Selain itu, untuk menghindari pengajuan ditolak, hal yang harus kita lakukan adalah menghindari pengajuan berulang. Jadi, jangan mengajukan pinjaman dalam waktu yang berdekatan. Lalu, jaga riwayat kredit. Nah, ini pastinya. Kalau misalkan kita ingin selalu di ACC,
maka kita harus menjaga riwayat kredit kita, yaitu dengan cara membayar tagihan tepat waktu. Dan yang terakhir itu adalah mengajukan kembali setelah beberapa waktu. Jadi setelah kondisi keuangan membaik atau ada perubahan kebijakan dari platform, maka bisa kita coba ajukan kembali teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu adalah pembahasan penyebab pinjaman kita di aplikasi pinjaman online sering kali ditolak. Mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.